Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma yanfa'una bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Yang saya muliakan beliau pengampu mata kuliah media pembelajaran Bapak Rizky Abdillah. Yang saya hormati pula teman-temanku semuanya, yang semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Ali Masudi. Saya dari mahasiswa Institut Bakti Negara Tegal, semester 3A, prodi PAI. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah kebudayaan Islam atau SKI, yang mana dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang sejarah kebudayaan Islam pada dinasti Bani Umayyah. Langsung saja, yang pertama kita bahas latar belakang. Bani Umayyah adalah kekhalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 sampai 750 Masehi di Jazirah Arab yang berpusat di Damaskus, Syria. Serta dari tahun 756 sampai 1031 di Cordoba, Andalusia, Spanyol. Dinasti Umayyah berawal dari berakhirnya kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib, maka lahirlah kekuasaan dinasti Umayyah. Pada masa periode Ali dan Khalifah sebelumnya, pola kepemimpinan masih mengikuti keteladanan Nabi Muhammad SAW. Para khalifah dipilih melalui proses musyawarah, dan ketika menghadapi kesulitan-kesulitan ataupun masalah-masalah, maka mereka mengambil kebijakan langsung melalui proses musyawarah dengan para pembesar yang lainnya. Hal ini jauh berbeda dengan masa khalifah sesudahnya ataupun masa khalifah setelah Khulafaur Rasyidin, yang mana dinasti sesudahnya yaitu sudah berkembang, yang dimulai pada masa dinasti Umayyah. Dengan adanya perkembangan tersebut, mari kita bahas lebih lanjut ya, mengenai pola kepemimpinan di masa dinasti Umayyah. Selanjutnya kita bahas asal-usul Bani Umayyah. Mengapa dinamakan Bani Umayyah? Bani Umayyah tersendiri, pendirinya adalah Muawiyah. Jadi beliau Muawiyah adalah pendiri dinasti Bani Umayyah. Ia merupakan putra dari Abu Sufyan, Ibnu Harb, Ibnu Umayyah, Ibnu Abdus Syam, Ibnu Abdul Manaf. Sebagai keturunan dari Abdul Manaf, beliau Muawiyah memiliki hubungan kerabat dengan Nabi Muhammad SAW. Ia masuk Islam pada hari penaklukan kota Mekah atau yang kita kenal dengan sebutan Fathul Mekah dengan penduduk lainnya. Ketika itu Muawiyah baru berusia umur 23 tahun. Dinasti Umayyah berkuasa selama 91 tahun dari tahun 41 sampai 132 Hijriah atau 661 sampai 750 Masehi dengan 14 orang khalifah yang dimulai dengan Umayyah ibnu Abu Sufyan dan diakhiri oleh Marwan bin Muhammad. Pada mulanya pemerintahan Bani Umayyah bersifat demokrasi, lalu berubah menjadi feudal atau kerajaan. Pusat pemerintahan berpusat di Damaskus pertama. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah dalam memerintah karena Muawiyah sudah begitu lama memegang kekuasaan di wilayah tersebut serta ekspansi teritorial yang lebih luas. Muawiyah dalam kepemimpinannya banyak mengadopsi
sistem kerajaan Persia dan Romawi, terus cenderung otoriter dan kepemimpinannya ada pada khalifah, keputusannya ada pada khalifah atau pemimpin. Menjelang hari hayatnya, ia menunjuk penggantinya dan ia menunjuk anaknya yang bernama Yazid untuk menjadi penggantinya, dan ia meminta seluruh rakyat untuk mengikuti dan menaatinya. Demikian pula pada tahap selanjutnya, setiap pergantian kekuasaan dilakukan secara turun temurun. Itu asal usul Bani Umayyah. Selanjutnya kemudian dicapai oleh dinasti Umayyah. Masa dinasti Umayyah berlangsung selama 91 tahun dengan 14 orang khalifah. Berbagai kemajuan telah diperoleh pada masa dinasti ini. Dalam bidang administrasi misalnya, telah terbentuk berbagai lembaga administrasi pemerintah yang mendukung tampuk kepemimpinan dinasti Umayyah. Banyak kebijaksanaan yang dilakukan pada masa ini, antara lain yaitu satu, pemisahan kekuasaan. Terjadi dikotomi antara kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Yang kedua, pembagian wilayah. Wilayah kekuasaan terbagi dalam 10 provinsi, yaitu Syria dan Palestina, Kufah dan Irak, Basra, Persia, Sijistan, Khorasan, Bahrain, Oman, Najd dan Yamamah, Armenia, Hijaz, Karman, dan India, dan lain-lain. Yang ketiga, bidang administrasi pemerintahan. Organisasi tata usaha negara terpecah ke dalam bentuk dewan. Yang pertama, Departemen Pajak dinamakan dengan Dewan Al-Kharj. Yang kedua, Departemen Pos dinamakan Dewan Rasail. Yang ketiga, Departemen yang menangani kepentingan umum dinamakan Dewan Muhila. Departemen Dokumen Negara dinamakan dengan Dewan Khatib. Organisasi keuangan masih berpusat pada Baitul Mal, yang asetnya diperoleh dari pajak tanah perorangan bagi non-muslim. Pencetakan uang dilakukan pada masa Khalifah Abdul Malik ibn Marwan. Yang kelima, organisasi ketentaraan, yang mana umumnya orang Arab atau keturunan Arab yang mengikuti yang boleh menjadi tentara. Yang keenam, bidang sosial dan budaya. Yang ketujuh, bidang seni dan sastra yang berkembang hanya seni ukir dan pahat, terlihat pada kaligrafi sebagai motifnya. Itu pada masa dinasti Umayyah kemajuan-kemajuan yang dicapai. Selanjutnya yaitu kemajuan dalam bidang pendidikan. Di samping melakukan ekspansi teritorial, pemerintah dinasti Umayyah juga menaruh perhatian dalam bidang pendidikan. Di antara ilmu yang berkembang pada masa ini adalah yang pertama, ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, dan fikih. Proses pembukuan hadis terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz tahun 99 sampai 100 Hijriah. Sejak saat itulah hadis mengalami perkembangan pesat sampai pada masa dinasti Bani Umayyah. Yang kedua, ilmu sejarah dan geografi, yaitu segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Ubaid ibnu Syariah al-Jurumi berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah pada masa dinasti Umayyah ini. Yang ketiga, ilmu pengetahuan di bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, dan sorof, dan lain-lain. Yang keempat, bidang filsafat,
yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa asing seperti ilmu mantik, ilmu kimia, ilmu astronomi, ilmu hitung, dan ilmu yang berhubungan dengan itu, serta ilmu kedokteran. Itulah kemajuan dalam bidang pendidikan pada masa dinasti Umayyah. Selanjutnya, perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Bani Umayyah. Peninggalan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yang berbentuk fisik, yaitu bangunan-bangunan, sarana-sarana umum, dan sebagainya. Dan ada juga yang berbentuk non-fisik, seperti intelektual dan ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu perkembangan bangunan berupa fisik. Pada aspek pembangunan fisik, banyak dibangun jalan-jalan dan pasar. Bidang pertanian juga dibangun, irigasi baru diperkenalkan kepada masyarakat Andalusia yang tidak mengenal sebelumnya. Dam-dam, kanal-kanal, saluran sekunder, dan saluran tersier. Dan jembatan-jembatan air yang didirikan. Terus beberapa kota juga dibangun. Di antara kota-kota yang terkenal yaitu satu, kota Cordoba, yang kedua kota Granada. Yang selanjutnya perkembangan non-fisik. Yang pertama kemajuan-kemajuan yang dicapai di bidang politik. Kemajuan Islam di Andalusia sangat ditentukan oleh adanya penguasa-penguasa yang kuat dan berwibawa, yang mampu menyatukan, mempersatukan kekuatan-kekuatan umat Islam. Seperti Abdurrahman Ad-Dahil, Abdurrahman Al-Wasid, Abdurrahman An-Nasir. Keberhasilan politik pemimpin-pemimpin tersebut ditunjang oleh kebijaksanaan penguasa-penguasa lainnya yang memelopori kegiatan-kegiatan ilmiah. Terus kemajuan-kemajuan yang dicapai di bidang ilmu pengetahuan. Dalam masa lebih dari 7 abad kekuasaan Bani Umayyah, umat Islam telah mencapai kejayaan yang luar biasa, sehingga membawa dampak terhadap kemajuan di belahan dunia lainnya. Kemajuan-kemajuan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, kemajuan intelektual. Andalusia adalah negara yang subur. Kesuburannya itu mendatangkan penghasilan ekonomi yang tinggi dan pada gilirannya banyak menghasilkan pemikir. Masyarakat Andalusia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri atas komunitas-komunitas Arab, utara dan selatan, dan lain-lain. Yang kedua, kemajuan di bidang filsafat. Islam di Andalusia telah mencatat satu lembaran budaya yang sangat brilian dalam bentengan sejarah Islam. Ia berperan sebagai jembatan penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa pada abad ke-12 Masehi. Kemajuan di bidang agama Islam, misalnya ilmu qiraat, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu dan sorof, ilmu tarikh. Kemajuan di bidang sains yaitu ilmu kimia, ilmu kedokteran, ilmu bumi, ilmu astronomi. Terus bidang seni, cabang-cabang seni yang berkembang pada masa dinasti Umayyah adalah seni sastra, seni ukir, seni lukis, seni pahat, seni pidato, seni insya, seni mengarang surat. Itulah perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah. Kesimpulan, Muawiyah adalah pendiri dinasti Umayyah. Ia merupakan keturunan dari Abu Sufyan, Ibnu Harb, Ibnu Umayyah, Ibnu Abu Syam, Ibnu Abdul Manaf. Sebagai keturunan dari Abdul Manaf, Muawiyah memiliki hubungan kerabat dengan Nabi Muhammad SAW. Dinasti Umayyah berlangsung selama 91 tahun dengan 14 orang khalifah. Mungkin cukup sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Dari saya cukup sekian.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.